Mending buat beli Tamiya. Skincare yang kenceng mukanya. Kalau Tamiya kan Jangan-jangan gara-gara episode kedua, episode ketiga gue cerai nih kan. dia ngumpulin uang kembalian dari beli sayur buat beli rokok. Tuh, beli rokok. Kalau gua nggak akan bisa, Pak. Istri gua kembalian ditanya Royco. Makanya gua kalau nongkrong sama teman-teman gua ngeluarin Samsung, gua ngeluarin Royco. Cari yang murah gitu. Bisa jadi harus cari murah lah. Baru kali ini cinanya. Bener nggak lu bisa jujur 100% sama bini lu soal duit? Sebelum nikah gua janji gitu juga Ya sih. kan? Emang podcast ini sebenarnya alasan lu aja biar ngunak-ngunak. Ya lu ngerti lah, minta maaf kan lebih gampang daripada minta izin. Lo tau nggak sih intinya orang yang banyak ngomong tuh tolol. Emang orang paling banyak ngomong tolong. Selamat datang di Gacuan. Gak ada terusan, ini gimana? Ini gimana ini? Gimana lo pada mau tembus industri ngomongnya aja gak ini? Udah langsung aja, ini gimana nih episode kedua nih? Oke. Ada host kita langsung. Jadi ini nyambung obrolan kita yang kemarin, gitu Yeah. ya. Dimana obrolan kita adalah obrolan bapak-bapak sepulang kantor, gitu ya, ngomongin tentang keresahan-keresahan nih, gitu. Kalau kemarin, Banyak punya istri. lah tenang aja bro, ada point of view-nya. Ya kan gitu. Ini siapa sih ganggu aja? Penonton. Ganggu aja. Kalau besar pagi-pagi happy apa nih? Nah, kalau kemarin Hah? kita ngomongin dan percaya bahwa ngobrolin duit itu ternyata faktanya lebih tabu daripada ngobrolin tentang Seks. Betul. Betul. Nah, kita mau patahin tuh semuanya. Kita mau bikin bahwa sebenarnya ngomongin uang adalah ngomongin sesuatu yang penting banget. Penting. Gitu ya. Betul. Dari SD gitu ya, lu pasti ngerti duit jajan lu dipakai buat apa. Daripada ntar lo ditipu mak lo, Apa tuh? dapat THR katanya disimpan buat ini, tapi sama mak lo buat beli skincare. Iya. Mending buat beli Tamiya. Skincare Gimana kan kalau kita ngobrolin Tamiya aja? Iya, skincare yang kenceng mukanya. Kalau Tamiya kan Komedian bisa aja. Bisa aja nih. iya. Biar masuk industri ya, Mas. Ngomong-ngomongin soal keresahan bapak-bapak soal duit, gue Iya. punya berita nih. Di Gorontalo ada seorang istri yang barbar aniaya suami pakai es batu gara-gara suaminya nggak punya mobile banking. Wah, guys. Hari Kayak gue gini. kenal tuh. Kayak saya. Nah jadi intinya adalah gini, si istri tuh ngerasa suaminya tuh nggak jujur sama istrinya terhadap keuangan nih, gitu ya. Jadi Makanya nggak ada- boleh. Gimana? Makanya nggak boleh pakai. Makanya suami nggak install mobile banking supaya nggak Oh, diaudit. biar nggak audit. Gue paling paham soal itu karena gue tahu Oh, gitu rasanya ya? gitu kan. Ya untungnya istri gue nggak aniaya gue sementara ini ya. Cuman Saat ini ya, nggak tahu saat ntar ini. ya. itu di Gorontalo usia pernikahannya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Lagi. Tapi gue punya mobile banking. Tapi Aman. sebetulnya gini bro, inti permasalahannya gini, bahwa dalam beberapa kasus gitu ya, ada suami yang tanda kutip nggak terbuka 100% soal duit ke istri. Kemarin kan kita udah bahas nih, suami istri harus bisa saling terbuka soal duit karena permasalahan keluarga itu banyak banget yang relate soal duit. Nah tapi ada istilah duit laki-laki Brody, gitu kan. Wes. Suami udah ngasih kewajibannya, tapi ada istilah duit laki-laki di mana ada duit yang tidak dilaporin sama istri khusus dipergunakan untuk kegiatan laki-laki. Laki-laki, ya. Nah, lu paham kan? Iya. Nah, contohnya banyak Kegiatannya, lagi. Pak, ya? Gue sebenarnya agak takut podcast ini coy. Jangan gara-gara episode kedua, episode ketiga gue cerai nih kan. Nah, gak apa-apa itu bahan podcast kita ketiga ntar. Iya. Perceraian gara-gara tidak jujur tentang uang. Iya lagi gitu. Itu apanya? Palanya istrinya. Nah, sekarang gue mau nanya nih buat teman-teman gue gitu kan. Jadi menurut lu laki-laki itu kudu punya duit laki-laki sendiri nggak? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? nih? Loading anjir itu. Gue dulu kali ya. Takut Dulu ya. sama istrinya nonton. Ya udah, ya wes, monggo. Malah gua. Menurut gua penting sih, laki-laki itu harus punya duit ya. Biarpun gua kemarin bilang duit gua semua dipegang istri, cuma gua bisa ngambil duit bareng gitu loh. Karena ada kasusnya nih. Ini Apa nih? Menarik. Harus lucu. Harus lucu. Temen gua nggak punya duit dia. Maksudnya semua duitnya dipegang istri. Nah, ini juga pesen nih buat yang mau nikah nih. Mending lu jujur dari awal. Kalau seandainya lu ngerokok, lu bilang ke istri lu. Karena temen gua ini dia ngerokok, dia nggak jujur di awal. Oh, iya. Enggak, akhirnya dia nggak punya duit buat beli rokok. Istri gue.
Berani gua gak? Enggak, ini beneran nih. Ini temennya True dia. story. Oh, gitu. Temen gua, ya inisialnya D lah. Iya. Jadi dia nggak punya duit buat beli rokok. Iya. Akhirnya dia ngakalin, Pak. Gimana caranya? Dia tuh disuruh istrinya belanja ke pasar tuh rajin banget. Dia ngumpulin uang kembalian dari beli sayur buat beli rokok. Tuh, beli rokok. Itu temen gua masih bisa. Kalau gua nggak akan bisa, Pak. Kenapa tuh kalau Istri besok? gua kembalian ditanya Royco. Royco, gopek jadi Royco. Makanya gua kalau nongkrong sama teman-teman gua, teman gua ngeluarin Samsung, gua ngeluarin Royco. Lagi. Lo nggak ketan nikotin, nggak ketan micin. Tapi prinsipnya lu setuju ya kalau laki-laki harus punya duit laki-laki. Setuju. Sebenarnya biasanya laki-laki tuh punya duit laki-laki tuh buat apaan sih? Nih biasanya yang toko-toko bangunan ini ngerti kali ya. Toko Ya, bangunan, deh. ya kan. Biasanya buat apaan sih laki-laki tuh pegang duit sendiri tuh buat apa sebetulnya? Paling nongkrong sih kalau menurut gua. Nongkrong. Nongkrong sama Emang kalau teman-teman. nongkrong tuh kita nggak boleh bilang sama istri, gue pengen nongkrong nih, gue minta duit dong gitu. Kan dibatasin maksudnya. Batasin Biasanya aja. kita tuh kalau misalkan dari istri tuh pasti akan wah udah dipakai nih duitnya nih. Iya. Kita susah Pak keluar ya kalau misalkan mau bayar sedikit, aduh mahalan, ya kan? Iya. Mundur lagi ya? Manuvernya susah, ya kan? Iya. Bener gak? Benar. Nongkrong kan nggak cuma di kopi doang, Pak. Benar. Bisa mampir, Benar. kemana lagi ya kan? Nyari yang murah gitu. Bisa jadi harus cari murah lah. Baru kali ini Cina nyari. Dia Batak. Bukan Cina. Gue lihat lo keinget Batak. kamu juga. Iya. Batak. Nah gimana ya? Menurut lo? Lu belum merit kan? Nah, gue belum nih. Belum merit. Nah, gimana nanti ke depannya? Ya gue kenal lagi calon lu siapa ya. Kalau jadi itu juga. Ya. Susah Pak tapi. Susah ya. Iya, Kita kita kan kita ngomongin agama aja kali ya. Nah, Itu episode ke 600 kayaknya. Gimana Brody menurut lu? Seorang yang nanti akan merit nih. Menurut lu akan jujur 100% tentang duit lu ke calon lu nanti? Atau ada yang, gak gue pegang kali yang gak usah gue laporin gitu? Kalau gue kan belum ngerasain nih, gue harus jujur duluan. Supaya nggak umpet-umpetan nih, kayak temennya tadi. Iya, temen. Kebetulan kenal. oh kenal. Iya. Teman lo juga jadi. Waktu itu dulu sempet ke Ponorogo kan? Iya. Kenal dulu. Jadi menurut lu akan jujur Akan sama istri terbuka. 100%. 100%. Dari awal ya. Dari awal. Sekarang gue tanya, gue challenge nih lu berdua nih yang udah merit. Bener nggak lu bisa jujur 100% sama bini lu soal duit? Sebelum nikah gue janji gitu juga. Ya sih. kan? Gua Bener jujur. nggak sih? Iya kan? Gue jujur iya. Lu jujur banget gak? Iya. Jujur ya, Pak, Jujur nikahnya gua. belum ada setahun. Belum setahun, Pak. Kita tunggu tahun Gara-gara depan. ini gue berubah dari. Karena ini lu berubah. Berubah kayak ini gue. Gimana? Awalnya lu pasti bilang, wah gue akan jujur sama istri Iya, gue. iyalah. Istri Jadi gue itu. gini Pak, konsep seseorang nih, nggak cuma cowok doang ya. Kita tuh kalau ingin mendapatkan sesuatu, pengen dapat sesuatu, kita tuh takut kehilangan Pak. Contoh lah, Gimana? maksudnya gini. Terlalu berat. Betul. untuk muka lu. Aduh, gimana ya? Filosofi Pak. Iya. Ini filosofi. Muka lu nggak bisa. Semakin untuk kita berat. takut Nggak, gini. semakin takut kehilangan akan hilang gitu ya. Kalau contoh gini aja lah, kita ambilnya. Dia pacaran nih, kita takut banget pacar kita hilang kan. Iya. Iya. Akhirnya kita ya berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin ngasih yang terbaik buat dia, jujur segala Iya. macam kayak gitu Nah, ya kan. pacaran. Karena masih pacaran, takut Iya, hilang. takut hilang. Tapi pas begitu nikah Pak, udah beda lagi. Pengen hilang justru. Enggak juga. Ayo hati-hati. Maksudnya bikin kakak. Katanya tadi. Lo udah bikin kakak belum Pak? Udah dong. Aduh, udah susah Pak. Jangan. Maksudnya ya gitu Om, kalau udah jadi sendiri tuh ya masalah-masalah kayak gitu kalau kita pun bohong, nggak mungkin dong istri lo bakal minta putus, maksudnya minta cerai perkara kayak gitu doang Nah, gitu lebih. kalau gitu berarti gue minta lu kasih masukan buat gue nih. Kayaknya gue paling bermasalah soal itu kan. Oh gitu ya. Oh. Emang podcast ini sebenarnya alasan lo aja gitu. Mau ngobrol ke istri nggak berani dia. Iya lagi anjing. Makanya paling semangat dia Nah, tuh. maksud gue gini, gue kemarin udah to the point ya soal keuangan gue. Kalau uang gue itu dipegang istri. Jadi gue kayak anak SMA aja, pokoknya jatah bulanan lu sekian. Gitu. Bulanan apa harian nih? Bulanan, Oh, bro. bulanan. Walaupun emang transfernya kadang bisa mingguan. Gitu kan. Lo lebih kayak kulit proyek ya saat nikah ya. Borongan. Iya. Gue kadang heran dah. Gara-gara lu. Kita itu nikah. Bukan nikah sih. Kita pengen cepet jadi gede karena kita pengen bebas dari aturan orang tua ya kan. Betul. Iya, pas udah Kenyataannya- gede kita pengen cepet nikah. Iya. Pas nikah kok kita dapat aturan lagi dari istri. Capek kan. Capek ya, kita Nah, masanya kayak gitu. Maksud gue gini men, gue kan ya gue balik lagi ke tadi gitu ya, bahwa ya gue nggak punya duit nih, karena duit bulanan gue ada jatah sama istri gitu kan. Tapi dalam sebulan itu kan ada aja istilahnya kalau gue bilang ada social cost yang mungkin nggak gue rencanain. Contoh misalnya kalau jatah bulanan gue bisa 3 kali nongkrong, ternyata temen gue yang ngajak bulan itu nongkrong 5 kali. Kan yang duanya nggak cukup bro deh. Gimana nih? Ya, Gitu kan? ya? Gimana Iya. cara gue ngakalin? Karena
gue termasuk orang yang nggak mau kehilangan orang. Maksudnya gimana ya? Teman. Nggak apa-apa. Ya, Ngerti, gue ngerti, cinta ngerti. istri Iya. gue, cinta 100% aku sama kamu. Ya oke, percayain ya, percayain. Ya, tapi memang ya tetap gue seneng gitu Iya, main ngerti, sama ngerti. teman-teman gitu ya. Jadi di saat gue jadi teman ya gue 100% akan hadir buat teman. Di saat gue punya istri, gue akan 100% juga hadir sebagai suami Oh, gitu iya, ya. iya, Nah masalahnya kan kadang-kadang jatah gue 3 kali, tapi nongkrong gue bisa 5 kali tuh. Ya. Nah berarti ada 2 sisanya yang gue bisa nongkrong tapi gak punya duit. Ya. Nah kadang-kadang Pak itu yang jadi kecemasan gue. Kenapa? Kalau gue minta sama istri, ya lu ngerti dong, Iya, iya, iya. mau kemana, Buat sama apa, siapa, ya? Iya, buat iya, iya. apa, bla bla bla. Ya lu paham dong? Iya, iya, iya. Gue bukannya nggak respect, tapi gue menghindari debat yang terlalu panjang. Betul, gitu betul. kan. Iya, iya. Ya lu ngerti lah, minta maaf kan lebih gampang daripada minta izin. gitu nah untuk menanggulangi hal-hal Iya. tersebut, gue merasa gue mesti punya pegangan di Iya. luar jatah bulanan gue. Ah. Bukan jadi duit haram, enggak juga Enggak. gitu ya. Tapi katakanlah gini, gue dikasih sama istri katakanlah sekian. Gue nggak habisin tuh, gue simpen. Bulan depannya gue simpen, bulan depannya gue simpen. Akhirnya masuk tuh rekening gue senilai yang lebih besar daripada bulanan gue. Bisa paham gak sih maksud gue? Bisa, Iya, iya. Iya. Gue tahu. Karena kan di sebelumnya kan lu ngomong, itu jadi tiket pesawat. Iya. Iya lagi, Episode sebelumnya kan ngomong gitu. Iya, jadi intinya lo ngomong panjang lebar tadi, lo cuma ngomong gua nggak install apa M-Banking itu M-Banking. alasannya kan. Betul. Aduh, istri kamu dengerin tuh. Coba lo install mobil banking. Coba lo ya kan? install. Ya kan? Lo ambil kartu ATM-nya, lo catat nomor kartu. Cara daftar install banking gitu caranya. Catat nomor ini, foto udah. Jadi lo lihat transaksinya. Intinya, Ke audit dah lu. terus story di HP gue nggak pernah nginstal M-Banking karena gue takut diaudit akhirnya sama bini gue. Ada uang gemuk. Oh, iya. Bukan dari uang haram tidak, tapi gue simpan. Kan kalau lucu tiba-tiba pas dilihat, oh kok M-Banking kamu banyak? Uang dari mana? Oh, itu. Kok bisa? Kok kamu nggak set? Iya. Gue malu sebenarnya pakai sini. Iya. Nah itu maksud gue. Nah gue ngerasa, oke, gue mesti punya duit laki-laki yang nggak istri nggak tahu, supaya gue bisa bersosialisasi sama teman-teman gue. Kalau dalam konteks itu sebenarnya istri lo tahu dong. Kan udah dikasih duitnya. Iya. Dan lu Iya. simpen. Berarti lo nggak jujur dong sama istri lo ini? Kenapa gue jadi kayak di modern? Ya, Bener dong. Tadi lu udah bilang. Lu kumpulin, lu dikasih istri lu Iya. sisain, lu kumpulin. Iya, ya Nah, kan? lu kumpulin itu lu bilang nggak? Apa lu bilang abis nih gitu? lo tau nggak sih intinya orang yang banyak ngomong tuh sih tolol. Ya ini, ya kan? Ya nggak? Dari tadi enggak. Nih, ibaratnya gini, Tuhan menutupi aibmu, tapi keboblokanmu bukan. Tadi ngomong panjang lebar, lu terlalu banyak argumentasi, bahasa lu terlalu terstruktur gitu. oke. Jadi Tapi akhirnya kita bisa ngebaca lah si goblok. Iya kan? Iya. Nah, ini pertanyaan gua. Ah. Abis lu kumpulin tadi, Iya. yang sisanya itu lu bilang nggak? Nih ada perbedaan tipis antara berbohong dan tidak jujur. Kok bisa? Kalau Gimana? menurut gue sih nggak bohong. Iya. Nah, itu dikasih. Betul, Gue betul nggak cuma bohong. saving. Perkara Iya. gue ngabisin apa kata terserah gue dong. Betul. Bener nggak? Benar. Jadi Bener gue nggak ngomong, bukan berarti gue bohong sama istri Betul, lo. betul. Tapi nggak cerita Nggak aja. cerita. Intinya ada Itu. duit masuk lo nggak cerita ke istri lo. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya gini. Kalau dia dari saving, nah yang 3 tadi kan udah ditutupin tuh. Heeh. Yang 2 ini bisa tutup kan dari savingnya dia. Nah, atau ada bisa nggak? sampingan. Bener nggak? Iya, betul, Nah, itu betul. Pak. Dan lo kan nongkrong 3 kali kata lo, ke istri Iya. lo. Istri lo ngitung nih 3 kali nongkrong. Lo yang 2 kali duit dari mana? Itu akhirnya lo jadi nggak jujur, itu jadi bohong lo akhirnya. Udah pernah kejadian belum? Udah kemarin. Oh, udah Kan? Yang kita sayang hujan udah kan? Hujannya 3 jam. Hujan di mana 3 jam kata bini gue. Akhirnya lo bohong kan? Oh, jangan yang bohong. Iya, hujannya bohong. Iya, kan? Hujan nggak sampai 3 jam kemarin. Gue bener bilangnya nunggu hujan. Betul. Tapi gue nggak ngomong nunggu hujan di mana kan gitu. Ditanya Ada nggak? perbedaan tipis antara gue bohong dan gue nggak cerita, men. Iya. Tapi Iya. ditanya nggak lu? Kok kenapa jadi gue kayak tersangka gini? Nah, itu konsep gue. Iya. Jadi gini, udah intinya adalah ketika cut dulu ya ceritanya, gue bingung ngomong apa. Gue pengen ngalihin pembicaraan aja sebenarnya. Nggak apa lagi. Tapi dia nggak asik, terlalu jujur jadi nggak bisa dicela. Enggak om, karena gini aja nih, di podcast ini kan berempat nih. Yang 2 nih, yang 1 belum nikah, yang 1 baru nikah om. Masalahnya tuh belum terlalu krusial lah. Betul. Krusial. Iya, kalau kita kan udah, lo udah berapa tahun? Ini lebih lama. 4 tahun 4 berarti. tahun. Gua ada 5 tahun. 5 tahun. Selisih setahun. Ya, sekarang kita punya produser, Ah, teman-teman. namanya Relo. Cariin investor dong. Iya.
Barangkali ada yang masuk kan di sini. Enggak, lu kan nikah 4 tahun kan, gua Iya. 5 tahun. Kenapa gua jauh lebih luas? Lu tahu teori gini enggak sih? Usia terberat. Gimana? Usia terberat usia apa ya? Usia apa sih? Emang orang paling banyak ngomong tolong. Ya, usia pernikahan itu berat di usia 5 tahun, Om. Ah. Ya Kalau kan? udah lewat 5 tahun, 5 katanya tahun. udah luas gitu Ya enggak, udah terbiasa aja gitu. Udah terbiasa aja. Ya, Masalahnya tetap ada ya kan? tetap ada, cuma kita ya, udahlah kemarin-kemarin gitu. Kalau dia kan baru 4 tahun. Iya. Tahu nyampe 5 tahun enggak? Waduh. Maksudnya kesabarannya, Oh, kesabarannya. gitu loh. Iya kan? Iya. Tapi gini, ini Konat ya, lu kan kerja juga, lu Iya, punya iya, toko iya. bangunan juga. Iya, ini Bisnis bangun jalan kan ya. lagi. Bisnis Bisnis jalan, jalan. kerjaan jalan Iya, gitu iya. ya. Nah, maksud gue, jadi sebetulnya dalam pengelolaan keuangan keluarga lo nih, lo jujur 100%. Jujur gue, Pak. Jujur aja lah, ada yang nggak jujur pasti kan? Iya, pasti. Apa nih pas? Enggak, gue jujur gue. Hah? Jujur. Semua Sampai pengeluaran lu. semuanya lo ngomongin. Iya. Gitu. Jujur gue. Lu kan ini, sama kan? Lu jatuhnya kan marketing kan ya? Apa sih Iya. sales ya? Lu Sales, kan sales. harus meeting ketemu sama orang-orang untuk apa ya? Biar membuat klien senang entertain, entertain. Entertain. Message lah, Asik. sing along lah. Kalau gue punya Bukan message. enggak, Eh, apa tuh yang picit? Logat ini Mas Lama di kalau Uni Soviet. Doni Iya. nggak jujur karena nggak ada bempernya, Pak. Kalau gua nggak jujur ada bempernya. Apa tuh? Kartu kredit, Pak. Solusi. Kredit, paylater. Masuk ya, kita nanti apa aja dari bank Itu mana. solusinya. Oke. Oh, jadi lu Gue jujur tapi begitu besok bayar bareng-bareng. oh gitu. Enggak dulu doang ya. Enggak dulu doang ya. Kartu kredit set Aquarius message. Terus apa ada, Pak? Massage. Aduh, susah pijat gitu aja udah. Iya, udah. Ini kalau bahasa biologisnya, tolong. Dia tidak bodoh. Jadi dia gitu ya, kita sebagai suami harus jujur, sejujur-jujurnya. Jadi apapun kekurangan lu, katakanlah mau nongkrong, Iya, kalau iya. emang lu gak punya duit, mending lu ngomong dari Ngomong, awal. iya, iya. Gue mau nongkrong nih, butuh apa gitu kan, boleh nggak gue pegang Iya, duit iya. sekian, Iya, gitu ya. betul. Jadi nggak ada tuh yang harus bohong-bohong, karena gue percaya juga bahwa semakin banyak yang lu kasih ke istri, Pak. Sumpah ini nggak ada teorinya, nggak ada nggak ada ilmiahnya. Nggak ada ilmiahnya. Cuman gue percaya semakin banyak yang lu kasih ke istri, semakin banyak pula berkat yang akan lu dapat nanti. Bijak banget, wah. Haleluya. Jadi gitu dulu kali ya podcast kita pada hari ini, betul? Luar biasa. Bentar doang. Ntar doang kan kita ngincer 2 episode. Oh iya, memang setupnya lumayan ini, gratis ya kan. Kalau gitu, see you in next episode, anjay. Jadi Gitu. kembali lagi besok sama kita, Gacuan. Gas Gas aja aja, kalau kalau cuan. Gitu.